Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Reza Febriana dari jurusan Psikologi Islam. Saya berkuliah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan mereview tugas UAS mengenai buku yang berjudul itu yang belum usai, di mana kenapa sih manusia itu punya luka batin. Nah, buku ini itu ditulis oleh pijar psikologi. Di buku ini juga mempunyai 187 halaman yang diterbitkan pada tahun 2020. Nah, buku yang belum usai ini adalah buku pengembangan diri teman-teman, yang akan kita bedah ya. Apa aja sih isi di dalam buku ini tuh? Nah, di dalam buku ini ada empat bab teman-teman, di mana yang pertama adalah luka batin, yang membahas mengenai tentang luka batin. Yang kedua ada melepaskan pola lama. Lalu yang ketiga ada menyembuhkan luka batin. Dan yang keempat ada mencintai diri dengan apa adanya. Selanjutnya di dalam buku ini juga membahas mengenai apa sih luka batin itu dan bagaimana cara mengidentifikasi luka batin tersebut. Lalu bagaimana sih di dalam kehidupan sehari-hari itu, dan ternyata kita itu mempunyai luka batin, baik itu dari fisik maupun dari batin. Nah, istilah luka batin ini juga dalam psikologi ternyata mempunyai beberapa istilah, yaitu seperti trauma. Terus di buku ini juga dijelaskan mengenai primal wound. Nah, apa sih primal wound ini? Nah, primal wound ini dijelaskan pada bab 1. Di bab 1 ini mengkaji mengenai namanya trauma, di mana trauma ini terjadi ketika reaksi emosional individu itu sangat kuat karena mengingatkan pada kejadian masa lalu pada dirinya, baik itu yang pahit ataupun yang sakit. Nah, trauma ini juga baik itu secara langsung ataupun secara tidak langsung. Nah, selanjutnya ada primal wounds. Nah, primal wounds ini adalah pengalaman pada masa kanak-kanak yang berhubungan dengan orang tua, di mana primal wounds ini adalah sakit dari masa lalu hingga dewasa yang tidak bisa diatasi atau diperbaiki. Nah, di bab 2 ini membahas tentang kelekatan anak pada orang tua yang menjadi sumber baiknya mental si anak. Nah, pola asuh yang kurang bagus terhadap anak seperti kekerasan atau sikap yang otoriter bisa menyebabkan dampak negatif pada perkembangan si anak. Bab 2 ini juga menjelaskan mengenai pola lama, di mana kita pernah merasakan kemarahan, tetapi di kondisi tersebut kita tidak bisa mengungkapkan perasaan kita gitu. Nah, di bab 2 ini juga memberikan beberapa cara untuk membantu kita dalam melepaskan emosi-emosi agar kita bisa berpikir lebih positif dan lebih jernih dalam menghadapi sebuah masalah. Dengan beberapa cara atau beberapa macam cara, yaitu kita bisa mendengarkan musik, atau kita sering mendengarkan musik sesuai dengan apa yang sedang kita rasakan, baik itu bergenre ataupun tidak gitu. Nah, hal itu dapat membuat kita melepaskan emosi dengan menjerit, mengikuti lirik lagu yang sedang kita dengarkan. Nah, bab 3 ini bertuliskan mengenai menyembuhkan luka batin, yaitu kita bisa atau kita punya banyak cara agar kita bisa meredakan luka batin, dimana salah satunya adalah self healing gitu. Self healing ini dapat membuat kita menjadi fleksibel dalam menghadapi situasi. Nah, self healing juga ini
ternyata bisa menjadikan kita selayaknya dicintai oleh seseorang gitu, dan menerima cinta dari orang lain. Nah, bab 4 membahas tentang mencintai diri sendiri. Nah, di bab 4 ini memberikan penjelasan mengenai bagaimana cara kita agar bisa mencintai diri sendiri gitu. Penulis buku ini juga memberikan beberapa pendekatan secara bertahap dalam penerapan cinta kasih, yaitu dengan cara cinta terhadap diri sendiri, lalu cinta kasih terhadap orang, lalu cinta kasih terhadap orang yang kita benci, lalu cinta terhadap semua makhluk. Buku ini juga menjelaskan beberapa arahan yang positif gitu, sebagai jalan untuk memperkuat kepercayaan serta bisa mengubah pola pikir yang negatif gitu, yang sangat bisa membantu para pembaca untuk membangun hubungan yang lebih sehat. Nah, penulis buku ini juga menghubungkan konsep-konsep psikologi dengan kehidupan sehari-hari, sehingga yang membaca buku yang belum usai ini mendapatkan dorongan untuk terus memperbaiki hidup mereka. Sekian dari saya mengenai penjelasan buku yang belum usai dari Pijari Psikologi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.